Anda masih bersama iNews NTB pemirsa, warga Mataram, Nusa Tenggara Barat serbu pesona khazanah Ramadan di Islamic Center. Berbagai kegiatan dipersiapkan untuk memeriahkan event tersebut. Event Pesona Khazanah Ramadan tahun 2023 di Islamic Center NTB kembali digelar selama bulan suci Ramadan. Warga Nusa Tenggara Barat berbondong-bondong mengunjungi Pesona Khazanah Ramadan. Puluhan stan UMKM menyajikan berbagai menu berbuka puasa dan pakaian fashion dari brand lokal yang tidak kalah bagusnya dengan brand nasional. Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Aryadi menjelaskan, menghadirkan UMKM dengan harga murah dan terjangkau, kegiatan ini akan terus dilaksanakan dan akan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas. Menghadirkan UMKM dengan harga-harga yang murah terjangkau, bahkan operasi pasar diadakan di tempat ini. Maka kegiatan ini mudah-mudahan seiring dengan lepasnya COVID ke depan kita akan terus laksanakan dengan sebaik-baiknya, baik kualitas kuantitas akan kita tingkatkan. Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaluddin Maladi menjelaskan kegiatan Khazanah Ramadan dilaksanakan tiap tahun dan tahun ini ramai pengunjung sehingga bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat NTB. Dan Pesona Khazanah Ramadan ini udah sering ya kita laksanakan di NTB tiap tahun, tapi beberapa tahun terakhir karena kondisi pandemi kita tetap laksanakan tapi tidak seramai hari ini. Nah sekarang PPKM-nya sudah dicabut oleh pemerintah, sementara pemerintah pusat, pemerintah daerah harapannya supaya masyarakat kita, peningkatan ekonomi masyarakat kita, para pelaku UMKM kita yang ada di daerah ini, ya mereka bisa tumbuh. Pesona Khazanah Ramadan diisi dengan pasar rakyat, lomba tadarus, malam nuzul Quran, Muslim Fashion Industry, atraksi seni budaya Islam, dan Gema Takbir 2023. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga binaan Lapas Wanita kelas 3 Mataram memanfaatkan momen Ramadan untuk produksi kue kering khas Lebaran. Dari usaha ini, warga binaan raup cuan ratusan ribu rupiah per harinya. Selain melakukan kegiatan kerohanian selama bulan suci Ramadan, Lapas Wanita kelas 3 Mataram memberdayakan warga binaannya untuk memproduksi aneka kue kering serta jajanan basah yang dipasarkan baik di dalam maupun di luar lapas. Bahkan dalam sehari, lapas bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp700.000 yang nantinya disetorkan ke BNPB dan diberikan separuhnya ke warga binaan. Mereka membuat kue kering yang kita pasarkan kepada seluruh pegawai secara online dan keluar instansi lain hasil dari kue kering ini. Orientasinya adalah kami bertujuan agar mereka punya keahlian. Mereka punya keahlian setelah nanti keluar dari lapas, mereka punya keahlian dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum. Jenis kue kering yang dibuat yakni mulai dari nastar hingga palm cake yang paling banyak diminati. Para warga binaan pun bersyukur mendapat keterampilan baru selama di dalam lapas yang nantinya dapat diaplikasikan ketika kembali ke masyarakat. Buat jajan kue basah, ada gorengan, macam kuker, pas lagi lebaran sama ada pesanan. Kalau kukernya berapa jenis Mbak Dina? Kukernya ada 5 jenis. Untuk menikmati kelezatan satu kotak kue kering ukuran 250 gram, pembeli cukup mengeluarkan kocek dari Rp30 hingga Rp40.000. Selain diberikan keterampilan membuat kue, warga binaan di Lapas kelas 3 Mataram ini juga diberikan berbagai keterampilan, mulai dari menyulam, menjahit, hingga menenun. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Remaja masjid sekota Mataram mulai persiapkan miniatur masjid untuk diarak pada malam pawai takbiran menyambut 1 Syawal 1444 Hijriah tahun ini. Miniatur masjid yang akan dipersiapkan pada malam pawai takbiran 1 Syawal 1444 Hijriah tahun ini sudah mulai dikerjakan oleh remaja masjid sekota Mataram. Berusaha menampilkan yang terbaik dan terindah, remaja masjid rela bekerja hingga larut malam saat puasa. Biaya pembuatan untuk satu miniatur masjid mencapai puluhan juta dan memerlukan waktu yang cukup lama. Kalau pengerjaan sudah 80%. 80% ya?
Butuh dana berapa ini? Oh, kalau dana sudah hampir 10 juta ini Pak. 10 jutaan ya? Ya benar. Ini apa mau dibuat rencananya? Oh, ini miniatur masjid. Untuk masjid. Untuk diapakan nanti? Ini rencana kita mau untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Diarak pada apa nih? Saat atau diarak? Ya, dalam posisi diarak. Pada malam itu ya? Malam takbiran ya. Miniatur masjid yang dibuat ini juga nantinya akan dihiasi dengan gemerlap lampu warna-warni untuk mempercantik dan memperindah tampilannya. Selain itu, sebagai pelengkap, beragam lampu lampion bertuliskan kaligrafi Asmaul Husna juga menjadi bagian yang tak terpisahkan yang nantinya akan ditampilkan oleh para kafilah atau rombongan remaja-remaja masjid yang akan mengikuti malam pawai takbiran menyambut 1 Syawal 1444 Hijriah tahun ini. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol Dr. Andes Joko Purwanto mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Tauhid beserta pimpinan dan segenap keluarga besar DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.